Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar di pertemuan kali ini dengan via daring. Nah, materi kita tetap sama, yaitu materi vektor. Nah, tapi kali ini kita akan membahas tentang perkalian vektor dengan skalar. Untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe. Nah, selanjutnya adalah sebelum melanjutkan kembali, kita berdoa bersama-sama agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menerima materi dengan baik ya. Oke, perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar atau perkalian skalar dengan vektor adalah perubahan vektor awal dengan panjang yang sama atau bisa lebih panjang atau bisa lebih pendek, dan sejajar dengan vektor awal dengan arah bisa berlawanan atau bisa juga searah dengan vektor awal, yang juga bisa kita sebut sebagai kelipatan vektor. Oke. Perkalian vektor terbagi menjadi dua, yaitu perkalian vektor dengan skalar dan perkalian vektor dengan geometri. Nah, sekarang kita bahas tentang aljabar terlebih dahulu. Secara aljabar, perkalian vektor dengan skalar hasilnya adalah semua unsur pada vektor dikalikan dengan skalarnya. Misalkan vektor A, A1, A2, dan vektor B, B1, B2, B3, serta terdapat skalar K, maka K kali vektor A sama dengan K A1, K A2, dan K kali vektor B sama dengan K B1, K B2, K B3. Oke, sekarang perkalian vektor dengan skalar secara geometri. Misalkan terdapat skalar K yang merupakan anggota bilangan real dan terdapat vektor A. Hasil perkalian skalar K dengan vektor A ditulis K kali vektor A, yang artinya suatu vektor yang panjangnya K kali panjang vektor A dengan panjang kemungkinan yaitu yang pertama. Jika K lebih besar 1, maka K kali vektor A searah dengan A dan diperpanjang. Jadi kalau K-nya lebih besar daripada 1 ya. Dan yang kedua, jika K sama dengan 1, maka K kali vektor A sama dengan vektor A. Jadi yang ketiga, jika K kecil dari 1, K lebih besar daripada 0, maka K vektor A searah dengan vektor A dan diperpendek. Jadi ketika kita lihat K-nya ya, jadi di sini bisa dilihat perbedaannya. Nah, berikut adalah gambar ilustrasi hasil perkalian dengan vektor. Hasil dari vektor KA searah dengan vektor A. Nah, kita lihat dari vektor A ini ya. Dari vektor A di sini diperpanjang dan searah ya. Ini vektor A-nya sama. Ini diperpendek ya. Selanjutnya, perkalian vektor dengan skalar secara geometri jika K-nya negatif. Jika K kecil dari 0 dan K lebih besar sama dengan minus 1, maka K kali vektor A berlawanan arah dengan A dan diperpendek. Jika K sama dengan minus 1, maka K vektor A berlawanan arah dan vektor A dan panjangnya sama. Jika K kecil dari minus 1, maka K vektor A berlawanan arah dengan vektor A dan diperpanjang. Berikut gambar ilustrasinya. Nah, kita lihat vektor A-nya di sini ya. Nah, kita lihat ini diperpanjang ya. Jika K kecil dari minus 1, ini K sama dengan minus 1 sama tapi berlawanan arah. Jadi di sini diperpendek jika K-nya kecil dari 0 besar dari minus 1. Selanjutnya, contoh pertama, diketahui vektor A sama dengan 1, minus 3 dan vektor B 2, minus 2, 1, 5 dan vektor C 3i dikurang 2j ditambah K. Tentukanlah 2 kali vektor A
dan minus 3 kali vektor B dan 1/2 kali vektor C, serta arah dan jenis kelipatannya. Oke. Kita selanjutnya. Oke, yang pertama menentukan vektor 2A, yaitu sama dengan 2, 1, minus 3. 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali minus 3 sama dengan minus 6. Jadi kita lihat di sini ada 3 jenis vektor ya, vektor baris, vektor kolom, sama vektor basis. Selanjutnya, vektor minus 3 kali vektor B sama dengan minus 3 kali minus 2, 1 dan 5. Jadi minus 3 kali minus 2 sama dengan 6. Minus 3 kali 1 minus 3. Minus 3 kali 5 sama dengan minus 15. Dan yang terakhir yaitu vektor 1/2 dikali vektor C. 1/2 dikali 3i dikurang 2j ditambah k. 1/2 kali 3i sama dengan 3/2i. Minus 2 dikali 1/2 sama dengan minus j, ya, 2 bagi 2 sama dengan 1. 1/2 kali k sama dengan 1/2 k. Oke. Jadi vektor 2A searah dengan A dan diperpanjang. Oke, kita lihat ya. Karena kelipatan 2 kalinya, ya. Nah, kalau misalnya vektor minus 3B itu berlawanan arah dan diperpanjang, karena lihat lagi teorinya, seketika minus berarti berlawanan arah. Nah, selanjutnya vektor 1/2 C searah dan C dan diperpendek. Jadi karena dia positif berarti searah, karena diperpendek karena 1/2 lebih kecil dari 1. Oke. Selanjutnya, perhatikan gambar vektor berikut. Jadi kita lihat vektor berikut yaitu ke kiri baru ke atas ya. Ke kiri sejauh 1 satuan, ke atas sejauh 2 satuan. Sehingga titiknya itu vektor P sama dengan min 1,2. Nah, yang dicari adalah 2 P vektor dan 2/3 vektor P. Jadi vektor P sama dengan min 1,2. Jadi kalau dikali 2 kali min 1 sama dengan minus 2, 2 kali 2 sama dengan minus 4. Selanjutnya 2/3 P. Jadi 2/3 kali 1 minus 2/3, 2/3 kali minus 1 sama dengan minus 2/3, 2/3 kali 2 sama dengan 4/3. Nah, beginilah gambarnya. Jadi setelah kita cari, kita gambar. Jadi gambar untuk 2P ini ya, gambar untuk 2/3P ini. Selanjutnya, minus P. Nah, tadi searah kan. Nah, ini jawaban bagian B-nya itu berlawanan arah karena masing-masing skalarnya itu negatif. Jadi kita lihat P-nya minus P minus vektor P, jadi minus kali minus 1 sama dengan 1, minus kali 2 sama dengan minus 2. Selanjutnya, minus 3/2 dikali vektor P. Minus 3/2 dikali minus 1 ini positif ya, di sini berarti positif. Oke, salah ketik. Salah ketik, jadi di sini positif, di sini juga positif. Oke, jadi plus 3/2 minus 3/2 kali 2 sama dengan minus 3, sehingga hasil yang diperoleh itu 3/2, minus 3. Nah, selanjutnya kita lihat dulu gambarnya. Tadi kan ini 1 min 1,2. Nah, sekarang ini kan menjadi 1, minus 2. Ini tidak ada ya. Kemudian ini 1, minus 2. Karena kita lihat ke kanan ini satunya positif, kemudian ke bawah negatif. Jadi kita lihat di sini gambarnya satu satuan ke arah kanan berarti 1 positif, kemudian ke bawah itu negatif, sehingga di sini minus 2. Sehingga ini 1 vektor minus P-nya sama dengan 1, minus 2. Selanjutnya bagian B. Kita lihat inilah gambar dari
minus 3/2 vektor V. Oke, berlawanan arah ya, karena K-nya sama dengan negatif. Nah, kita lihat. Nah, di sini kan 3/2 minus 3/2. 3/2 positif hasilnya, karena kita lihat ke kanan dulu sejauh 3/2 kan tidak sampai 2 kan. Kemudian arah ke bawahnya itu sama dengan 3, sehingga di situ minus 3. Oke, bagian terakhir yaitu minus 1/2. Jadi minus 1/2 dikali minus 1 hasilnya positif 1/2. Minus 2 dikali 2 sama dengan minus 1. Oke, lanjut. Nomor 3. Pada segi 6 beraturan A, B, C, D, F jika vektor A, B sama dengan vektor U dan vektor AF sama dengan vektor V, maka nyatakan penjumlahan vektor berikut dalam vektor U dan V. Yang pertama kita akan mencari vektor AC, vektor AD, dan vektor AE. Yang kemudian vektor bagian B-nya itu kita jumlahkan semua vektor-vektornya. Nah, ingat ketika kita ingin kita lihat dulu apa yang paling penting dalam soal ini. Yang diketahui adalah ini sama ini. Ya, jadi kita fokusnya hanya ini. Oke? Dan ini kata kuncinya beraturan. Jadi ini kan gambarnya kita tidak ketahui, maka cara gambarnya dan gambar yang sesuai yaitu sebagai berikut. Nah, kita lihat ini ada A, B, C, D, E, F. Beraturan kan? Dan diketahui dalam soal itu vektor AB sama dengan vektor U. Dan kemudian vektor AF sama dengan vektor V. Selanjutnya, nah kita akan menentukan vektor AC. Nah, kita lihat vektor AC yaitu vektor AC ini kita gunakan AF ya. Jadi kita ke sini. AF ditambah vektor FO ditambah vektor OC, ya kan? Nah, kita lihat vektor AF-nya ini sama dengan vektor V. Nah, kita tidak tahu FO-nya. FO-nya itu sama dengan vektor U. Nah, sama arahnya kan? Sana juga. Jadi kita pakai ini. Nah, kemudian ini lagi dipakai lagi. Jadi dua kali vektor U. Jadi di sini AF-nya vektor V, FO-nya vektor U, ini vektor U. Vektor V ditambah vektor U sama dengan 2 vektor U ditambah vektor V. Selanjutnya vektor AD. Nah, kita lihat vektor AD yang mana. Nah, kita lihat vektor AD-nya sini. Nah, ini kan sama, ya kan? Sama arahnya, sama panjangnya. Sehingga kita bisa buat vektor AD sama dengan 2 kali vektor AO. Kan 2 kali kan sama saja. Nah, di sini kita perhatikan vektor yang kita gunakan yaitu ini kan vektor AO saja, cukup vektor AO saja kita yang akan cari. Nah, untuk ke vektor AO itu AO berarti vektor AF terus ke FO. Nah, kita ketahui bersama vektor FO ini sama kan begini arahnya, sama dengan vektor AB. Nah, vektor AB sendiri yaitu vektor U, sehingga di sini adalah vektor U. Nah, kita lihat, kita peroleh 2 kali V ditambah U. Jadi FO-nya diganti menjadi U. Sehingga 2 kali vektor U, 2 vektor U. 2 dikali vektor V, 2 vektor V. Yang terakhir yaitu menentukan vektor AE. Nah, vektor AE sini kita ingat konsepnya dulu vektor ya. Vektor itu panjang dan arahnya sama. Oke? Nah, kita lihat AE. Yang mana sih AE? Oke. AE. Vektor AE. Jadi, vektor AE ini adalah vektor AO kemudian ditambah vektor OE. Oke? Namun, caranya adalah kita menentukan dulu vektor AO. Nah, kita peroleh tadi vektor AO itu adalah AF ditambah FO, ya kan? Kita akan mencari dulu vektor AO.
Jadi ini vektor AO adalah vektor AF ditambah FO. Ya, diketahui bahwa vektor V ditambah vektor U. Di sini ya, karena sama ini, sama dengan vektor AB. Nah, kemudian kita telah dapatkan vektor AO, yaitu vektor V ditambah vektor U. Nah, ditambah lagi dengan vektor OE. Nah, vektor OE sama dengan vektor AF karena sama arahnya dan panjangnya. Sehingga kita tulis di sini kita vektor V, berarti ini juga vektor V. Jadi OE itu sama dengan vektor AF yang diganti lagi menjadi vektor V. Jadi vektor U ditambah 2 vektor V. Oke? Jadi kita ingat dulu, AC-nya itu 2 vektor U ditambah vektor V. Kemudian 2 vektor U ditambah 2 vektor V. Dan lalu vektor U ditambah vektor 2 vektor V, ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Kita jumlahkanlah semua. Nah, 2 vektor U ditambah 2 vektor U ditambah U. Vektor U sama dengan 5 vektor U. Selanjutnya, vektor V ditambah 2 vektor V ditambah 2 vektor V sama dengan 5 vektor V. Jadi diperoleh 5 kali vektor U ditambah vektor V. Sekarang kerjakan latihannya. Nanti Ibu kirimkan jawaban yang benarnya. Oke? Untuk pengunjung channel ini yang bukan siswanya Ibu, silahkan komentar di bawah untuk menentukan jawabannya. Oke? Thank you for a chance. Thank you for watching. Selamat belajar. Be the best version of you. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.